Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asmi dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan membahas materi terbentuknya kebudayaan. Next video selengkapnya. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebut dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Selo Sumarjo dan Soleman Somardi menyatakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Sementara itu, MC Lamed Riyadi, budaya adalah suatu bentuk rasa cinta dari nenek moyang kita yang diwariskan kepada seluruh keturunannya. Dan menurut Koit Tajadiningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sementara itu, perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur-unsur kebudayaan, antara lain menurut Melville J. Herskovits menyebut kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi dan sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Kedua, Bornisol Malinowski mengatakan 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga-lembaga atau untuk petugas-petugas untuk pendidikan, atau keluarga adalah lembaga pendidikan utama dan organisasi kekuatan atau politik. Kedua, Kluchon mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem keberabatan, dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya perlu juga kita ketahui penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan 2 cara. Penetrasi damai, masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai, misalnya masuknya pengaruh kebudayaan K-pop, Hollywood, Bollywood, dan lain-lain sebagainya ke Indonesia. Penerimaan kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, atau sintesis. Kedua, penetrasi kekerasan, masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir adalah kebudayaan menurut wilayah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama. Yang pertama, Afrika. Beberapa kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa, seperti kebudayaan Sub-Sahara. Sementara itu, wilayah Afrika Utara lebih banyak berpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam. Kedua, Amerika. Kebudayaan di benua Amerika dipengaruhi oleh suku-suku asli ke benua Amerika, orang-orang dari Afrika, terutama di Amerika Serikat, dan para imigran Eropa, terutama Spanyol, Inggris, Prancis, Portugis, Jerman, dan Belanda. Dan yang ketiga, Asia. Asia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, beberapa dari kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain, seperti misalnya pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada kebudayaan Jepang, Korea, dan Vietnam. Dalam bidang agama, agama Buddha dan
mistisisme banyak mempengaruhi kebudayaan di Asia Timur. Selain kedua agama tersebut, norma dan nilai agama Islam juga turut mempengaruhi kebudayaan terutama di wilayah Asia Selatan dan Tenggara. Dan yang keempat, Australia. Kebanyakan budaya di Australia masa kini berakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Kebudayaan Eropa dan Amerika tersebut kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia serta diintegrasikan dengan kebudayaan penduduk asli benua Australia dan aborigin. Dan yang kelima, Eropa. Kebudayaan Eropa banyak terpengaruh oleh kebudayaan negara-negara yang pernah dijajahnya. Kebudayaan ini dikenal juga dengan sebutan kebudayaan Barat. Kebudayaan ini telah diserap oleh banyak kebudayaan. Hal ini terbukti dengan banyak yang penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya di seluruh dunia. Selain dipengaruhi oleh kebudayaan negara yang pernah dijajah, kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno, Romawi kuno, dan agama Kristen. Meskipun kepercayaan akan agama banyak mengalami kemunduran beberapa tahun ini. Dan yang terakhir, Timur Tengah dan Afrika Utara. Kebudayaan di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma agama selain Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang berkembang di daerah ini. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.